Video kali ini saya akan membagikan mengenai apa yang sebenarnya terjadi ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Ketika kita ngerasa kalau hidup itu begitu susah untuk dijalanin, gagal lagi, gagal lagi. Sebenarnya kayak gimana sih? Apa sebenarnya rahasia Allah? Check it out dengan saya Kang Helmi Faisal, bukan ustadz, bukan ulama, tapi berikhtiar untuk membawa kembali Anda kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah ridha. Agar tidak gagal paham, sahabatku sekalian, sebelum kita mulai, saya ingin meyakinkan kepada Anda bahwa Anda adalah orang yang tepat untuk menyaksikan video ini. Tolong tonton video ini dari awal sampai akhir dan yakinkan Anda subscribe terus, karena setiap kali video-video yang akan saya tayangkan akan berupaya untuk menyambungkan benang merah kepingan-kepingan puzzle yang mungkin hilang dalam kehidupan kita. Dan mungkin itu adalah kehidupan Anda. Dan semoga ini semua dibantuin sama Allah Subhanahu wa taala agar turun yang namanya pesan cinta buat kehidupan kita. Insyaallah, bismillah. Saya akan membahas ini tidak dalam perspektif dari angle daripada dunia. Saya akan coba untuk mengikhtiarkan segala apa yang akan saya sampaikan, angle-nya adalah angle akhirat. Barangkali kalau Anda memang sudah lelah dengan gagal, jangan-jangan ini salah satu cara bagi kita untuk bisa menyelesaikan dan menemukan apa kira-kira yang menjadi permasalahan dalam hidup. Jangan-jangan bukan karena dunia, tapi karena akhirat. Berikhtiar untuk menyampaikan beberapa hal yang membuat seorang manusia mengalami yang namanya kegagalan. Tapi mohon maaf bagi Anda yang baru mengenal saya dan baru mengenal apa itu kajian 2080 yang ada dalam kajian PPA Institute, karena saya akan membahas ini dari sisi hubungan kita dengan Allah. Kok hubungan dengan Allah? Apa hubungannya dengan ikhtiar dunia? Ya, untuk pertama ini saya mau sampaikan kepada Anda, barangkali Anda sudah bosan dengan kegagalan dalam dunia, di mana Anda terus dan selalu mencoba untuk mencari cara dunia. Jangan-jangan ini bukan masalah dunia, tapi masalah akhirat, masalah hubungan Anda dengan Allah. Namun sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu, karena saya nggak kepengin video ini ditonton oleh orang-orang yang mungkin tidak akan merasakan manfaat di ujung dari video ini. Saya yakinkan dulu bahwa Anda adalah orang-orang yang memang sedang mencari. Karena kalau orang yang iseng-iseng, dijamin mereka akan underestimate. Kenapa? Karena memang banyak sekali misteri dalam kehidupan ini yang bikin orang-orang akan ngerasa bahwa pertolongan sedekat apapun dalam kehidupan mereka tidak akan pernah mereka gunakan ketika mereka merasa tidak perlu. Misalnya seperti ini, kita punya masalah. Let's say kita punya satu butir buah pir. Di perjalanan, kepengen pir ini dibagi dua dengan anak kita. Mungkin dengan anak ya, kita bawa anak di situ. Tapi nggak ada pisau. Suatu saat ternyata ada seseorang yang bawa pisau di sebelah Anda. Kira-kira gimana? Tiba-tiba dia menawarkan pisaunya. Bu, sini saya potongin. Tapi pisaunya diginiin. Anda terima nggak bantuannya? Saya yakin 100% Anda akan menolak. Kenapa? Yang pertama, Anda nggak kenal sama orangnya. Yang kedua, tiba-tiba dia nawarin benda tajam. Ya, benda tajam, pisau, dan kemudian nyodorin ke Anda. Yang ketiga, Anda juga nggak yakin kalaupun diterima pisaunya, apakah pisaunya benar-benar bersih dan sebagainya. Apalagi sekarang zamannya COVID dan macam-macam yang bikin seseorang itu akan mikir bahwa pisau ini bisa jadi sesuatu yang bisa melukai Anda, ya. Dan nggak diterima akhirnya. Kenapa? Bukan pisaunya, bukan kesehatannya, tapi Anda nggak percaya dengan orangnya. Kenapa nggak percaya? Karena baru ketemu. Tapi ketika Anda butuh banget butuh, nggak bisa lagi ditawar, tidak ada sesuatu hal pun yang bikin ketika ada orang lain yang nawarin bantuan dan kemudian Anda langsung ambil. Mungkin ini seperti pengalaman near death experience, atau mungkin kalau misalnya Anda nggak bayar hutang saat ini, maka Anda mati atau mungkin di penjara, barangkali seperti itu.
Kalau ada dalam kondisi seperti itu, kalau Anda dalam kondisi seperti itu, mungkin bisa jadi video ini Allah aturkan kepada Anda untuk Anda tonton, dan kemudian ini bisa menjadi wasilah turunnya petunjuk buat kita semua, insya Allah, khususnya buat Anda. So, kawan-kawan sekalian, yakinkan Anda adalah orang yang membutuhkan video ini. Baik, adakah di antara Anda yang punya hutang? 1 juta, 2 juta, 100, 200, 300, 500 juta? Adakah di antara Anda yang sudah tahunan belum punya anak? Mungkin sudah malu, udah diledekin sama orang, sudah sedikit lagi stres, sudah sampai berpikiran kepengen menceraikan pasangan, sudah berpikiran untuk mengambil bayi tabung, anak asuh dan sebagainya. Atau mungkin ada di antara Anda yang udah lama nggak kontak sama anak, udah lama nggak kontak sama pasangan, atau mungkin pasangan tetap kontak tapi tidak harmonis dalam keluarga dan menyebabkan tingkat stres yang luar biasa dalam kehidupan. Saya mau tanya dulu, kenapa ada orang gagal? Ini adalah pertanyaan penting, sahabatku sekalian. Berapa banyak orang yang gagal untuk sesuatu yang nggak penting? Ada beberapa orang yang gagal nggak bisa makan sehari-harinya. Ya, kenapa? Karena mungkin keluarganya dari mulai buyutnya, dari mulai kakeknya, bapaknya sampai dia sendiri, itu memang mungkin gampangnya garis keturunan miskin. Kayak gitu nggak Anda? Nggak kayak gitu. Ya, rata-rata orang yang bisa nonton YouTube kayaknya nggak kayak gitu juga gitu. Semiskin-miskinnya orang ya dapat jatah beras raskin, ya dia akan makan gitu. Jadi dia akan berada dalam sebuah kondisi yang bisa hidup, layak hidup, ya. Dan jika itu bukan Anda, kenapa Anda gagal? Banyak hutang. Oke. Hutangnya karena apa? Saya pernah hutang, Kang. Kenapa? Buat beli mobil, terus kemudian saya nggak mampu untuk bayar cicilan mobilnya, dan kemudian mobilnya disita dan saya masih menyisakan hutang-hutang di kanan kiri. Pertanyaan saya, mobilnya buat apa dan kenapa Anda perlu mobil? Ada satu lagi, saya hutang, Kang. Hutang buat bisnis, 10 juta, 20 juta, 30 juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Ya, dan kemudian ketika dia punya hutang miliaran, kemudian usahanya nggak berhasil, bangkrut, dan ketika bangkrut, dia datang ke coach bisnis, dan coach bisnisnya bilang, berapa hutangmu? 500 juta, 1 miliar. Hutang lagi 2 miliar, tingkatkan valuasi bisnismu, dan kemudian ajukan 5 miliar, 2 miliar buat bayar hutang, sisanya untuk memulai bisnis baru. Apa yang terjadi? Ternyata hutang Anda total 5 miliar. Kawan-kawan sekalian, apakah itu yang terjadi sama Anda? Atau mungkin bukan, bukan masalah harta, Kang. Harta saya alhamdulillah nggak ada kurang-kurangnya. Tapi permasalahan saya adalah keluarga. Keluarga saya, Kang. Saya pilih dari keluarga yang bibit, bebet, bobotnya berobot. Alias pokoknya kualitas nomor 1, nomor wahid di seluruh Indonesia. Tapi ternyata istri saya selingkuh. Tapi ternyata suami saya tidak setia. Tapi ternyata anak-anak nggak mau nurut sama saya. Kenapa, Kang? Padahal saya sudah bawa dia ke ustadz terbaik, udah ngaji, bahkan beberapa hafiz Quran, ya. Tapi ternyata dalam kegiatan hafiz Qurannya dia, ada seorang sahabat curhat sama saya, dia mencuri. Apakah ayat-ayat Quran yang tidak membantu dia, tidak membuat hatinya bersih, tidak membuat pikirannya menjadi orang-orang yang seperti layaknya orang-orang soleh dan penghafal Quran? Ada beberapa orang yang akhirnya menyembunyikan cerita ini, tidak berusaha untuk mencari pesannya, dan berusaha untuk menutupi kegiatan ini, cerita ini, dan dia bersedih terus. Apakah itu cerita Anda? Sahabatku sekalian, kebanyakan di antara kita dimulai dengan yang namanya cahaya semu. Tapi sebelum kita membahas mengenai cahaya semu, saya mau tanya sahabatku sekalian, kenapa Anda gagal? Kalau tadi ada yang pengen punya mobil, kenapa pengen punya mobil? Jangan-jangan hanya ingin memenuhi keinginan, bukan kebutuhan.
Pesan saya satu, kawan-kawan sekalian, untuk mendengarkan kajian ini. Jadilah diri yang mau diperbaiki. Jadilah gelas kosong yang mau diisi, sehingga saat ada sebuah pesan yang merupakan pesan Anda mampu untuk bisa menyerap dan kemudian mempraktekkan. Karena seringkali orang-orang yang gagal adalah orang-orang yang tidak mau menerima bantuan dari orang lain, atau bahkan ketika ada sesuatu yang seharusnya menjadi bantuan buat dia tidak percaya, baik dengan bendanya atau dengan orangnya yang menjadi wasilah turunnya pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu berserakan di mana-mana. Allah siap untuk membantu hambanya. Pertanyaannya, hambanya percaya nggak dengan bantuan Allah? Kebanyakan di antara kita jatuh dalam kondisi keinginan yang dipaksakan dengan menggunakan kalimat motivasional. Padahal motivasi itu membunuh. Ada 2 kepingan puzzle yang sudah saya bagikan pada kali ini. Yang pertama adalah cahaya semu, dan yang kedua adalah motivasi itu membunuh. Insya Allah saya akan bahas di beberapa kesempatan berikutnya.